Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dinina. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Qala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Cipengsari, yang tak terlupakan yang kami hormati yaitu Bu Ida Rosati selaku Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cipengsari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan bermuajah bertatap muka di ruang kelas 6 ini dengan tanpa ada rintangan apapun. Untuk itu marilah kita ikrarkan bacaan tahmid bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Cipengsari, perkenalkan, di sini mungkin sudah jenengan paham. Di sini saya tujuannya adalah sosialisasi pendidikan guru penggerak. Saya akan menyampaikan yaitu ilmu selama baru tahap program CGP, yaitu calon guru penggerak angkatan 10, di mana modul 1 sampai nanti ada modul 3. Namun di sini baru tahap 1 modul, yaitu modul 1, di mana nanti isinya itu dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4, seperti kita di PNN. Kalau PNN nanti setelah membaca atau mempelajari di modul, nanti ada kegiatan aksi nyata, dan aksi nyata itu bisa dikerjakan dengan menggunakan PowerPoint, dengan menggunakan Canva, ataupun juga dengan menggunakan video secara langsung, itu juga bisa. Di sini Bapak Ibu Guru, saya akan istilahnya adalah diseminasi atau pemaparan atau sosialisasi, yaitu yang judulnya adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Mungkin panjenengan sebelum ke materi yang nanti saya sampaikan, ingin saya sekedar kita refleksi atau pengetahuan Bapak Ibu saja. Saya minta saya bagi kertas nunsewu, saya bagi kertas. Di sini nanti bisa mengisi atau memberi sepengetahuan panjenengan saja, yaitu siapakah atau sesosok Ki Hajar Dewantara menurut panjenengan. Sepengetahuan panjenengan itu ditulis satu saja. Boleh ditulis satu spinot atau satu kertas ini saja. Terus nanti ditulis siapakah atau yang kami panjenengan semua ketahui tentang Ki Hajar Dewantara itu bagaimana. Bapak Ki Hajar Dewantara itu sesosok bagaimana? Terus yang jenengan pernah dengar, apapun yang panjenengan semua itu ketahui, silahkan ditulis di situ. Kalau saya Bapak Cahyono guru kelas 6, ditulis di situ saja, nggak apa-apa. Silahkan nanti ditulis. Sudah ditulis Bu? Oh, nah kalau sudah ditulis, saya minta tolong boleh ditempel di sini. Silahkan ditempel. Ayo. Kayak panjenengan memberi tugas kepada siswa, ditulis di sini. Nah, silahkan Bu. Terima kasih Bu Yeni sudah melaksanakan sedikit atau pengetahuan yang disampaikan. Bu Yuni. Nah, terima kasih. Ada lagi, masih ada? Silahkan. Dari Bu Suci, iya Bu Suci. Ayo, berarti luar biasa ini Bu Suci yang masih kuat untuk mikrot ke atas kelas 6. Terima kasih Bu Suci. Masih Bu Rahma, silahkan.
Iya, nggak apa-apa, ayo. Mungkin di sini juga boleh, di sana saja satu juga boleh, nggak apa-apa. Mau ditaruh di mana boleh. Sepengetahuannya panjenengan semua, Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa mungkin tahu kok Ki Hajar Dewantara. Fotonya bukan ini loh. Ini Ki Hajar Dewantara. Sudah, Ibu Zainal sudah. Oke, tinggal Ibu Rahma. Biasanya Bu Rahma banyak sekali sesosok Ki Hajar Dewantara ini karena masih seger-segernya dari fakultas. Dari fakultas itu masih beliaunya masih pemikirannya masih jernih dan masih terngiang-ngiang di benak. Oke, mungkin sambil menunggu Bu Rahma bisa saya bacakan. Mungkin ini Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional. Yang keduanya berwarna kuning, mungkin saya tidak sebut nama. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidik. Beliau sangat berperan dalam pendidikan. Oke, terus yang ketiga Ki Hajar Dewantara yaitu adalah Bapak Pendidikan Nasional, tokoh yang mendorong pendidik Indonesia untuk semangat belajar. Terus yang bawah adalah Ki Hajar Dewantara adalah sosok Ki Hajar Dewantara dan kiprahnya hingga jadi Bapak Pendidikan Indonesia. Ya, masih ada Bu Rahma, silakan Bu. Oke, saya bacanya Bu Rahma. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional yang memberikan pengalaman tentang bagaimana memberikan pengajaran terhadap siswa dengan memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan zaman siswa. Untuk kami luar biasa. Bapak Ibu, di sini jawaban panjenengan semua tidak ada yang salah. Jawaban panjenengan semua itu tidak ada yang salah. Semuanya adalah real, benar. Bahwasanya Bapak Ki Hajar Dewantara itu adalah Bapak Pendidikan. Kalau bisa mendengar ceritanya, ini sedikit bercerita sebelum kita materi. Bapak Ki Hajar Dewantara itu dulunya beliau itu memiliki seorang anak. Nah, beliau itu adalah seorang pembuat skripsi atau pembuat tulisan, membuat kalau di novel atau membuat buku catatan buku. Nah, buku itu yang segera harus diselesaikan. Punya tugas seperti itu. Kebetulan nek lari namanya anak yang saya ketika saat ditinggal bapak ibu ini pula mesti kadang rewel. Seketika rewel. Nah, akhir cerita dengan tugasnya beliau yang menulis sebuah karya itu harus diselesaikan. Akhirnya anaknya itu nangis terus menangisi bapaknya. Anaknya ketika nangis rewel dengan deadline tugas yang belum selesai, anaknya kok rewel. Apa reaksi yang timbul pada panjenengan? Mungkin saya rasakan kadang saya jengkel kepada anaknya. Karena bocah kok rewel nangis, berarti dia apa gitu. Nah, Ki Hajar Dewantara itu anaknya langsung digendong, didekek ning njaba di luar rumah. Ditaruh di luar rumah karena dia berfokus untuk mengerjakan panjenengan dikoreksi fokus anaknya kok rewel. Anaknya itu dibawa ke luar rumah dan supaya Ki Hajar Dewantara itu tidak terbisik-bisik dengan suara anaknya. Kondisi yang saat itu waktu dulu itu beliaunya adalah di luar negeri dengan kondisi yang saat itu dingin, anaknya ditaruh di luar. Sampai seketika anaknya nangis itu berhenti, hasilnya atau beliaunya mengerjakan selesai tugasnya, beliau baru teringat bahwasanya tadi adalah menaruh anaknya di luar. Akhir cerita itu bapak, anaknya yang ditaruh di luar tadi akhirnya dapat sakit sampai dengan menyandang anaknya beliau itu, yaitu Nyun Sewu berkebutuhan khusus. Maka singkat cerita,
beliau punya anggapan bahwa anaknya itu seperti muridnya, murid itu diibaratkan seperti anaknya beliau. Kalau anak saya tak mengerti sampai seperti itu, yang rugi, yang getun siapa? Diri kita sendiri sebagai orang tua. Akhirnya beliau berpandangan kepada siswa bahwasanya dia berjanji kepada anaknya, "Nduk, saya berjanji jenengan tak muliakan karena saya sudah salah memperlakukan anak saya seperti itu." Nah, akhirnya singkat cerita saja, beliau bersumpah atau mempunyai janji bahwasanya ini tidak berlaku pada anaknya sendiri. Nah, berlaku kepada anak didik semuanya. Karena seperti itu, tadi ada yang saya baca di situ, yaitu kodratnya anak itu adalah kita harus nyonsewu sebagai amo atau sebagai pemomo. Jadi nyonsewu istilahnya adalah memfasilitasi utawa sebagai pendamping sebagai amo tadi, yaitu anak. Kita melayani anak sesuai kodratnya, yaitu kodrat zaman dan kodrat anak. Niku sedikit saja untuk gambarannya, bahwasanya gambaran Ki Hajar Dewantara itu sedikit gambarannya. Di sini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang ingin saya sampaikan, karena ini nanti sampai jam 11:30 karena 1 jam. Mohon maaf, ini di sini tidak ada Bu Ida Rusati. Untuk itu marilah kita berdoa sejenak juga kepada beliau. Semoga beliau yang hari ini sedang berobat atau ke Sarjito, semoga diberi kelancaran dan kesembuhan sesegera mungkin. Kita lanjut untuk berikutnya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Nah, filosofi pemikiran KHD. Pemikiran KHD adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Mula tadi sudah saya sampaikan, kita memperlakukan pada peserta didik kita itu memang kadang manusiawi. Saya selaku guru kadang saat melihat anak itu nek didhawuhi kon garap PR terus kesini tidak membawa apa-apa, sama Bu Bapak Ibu. Rasanya kita ini jengkel. Tapi sebenarnya kalau Ki Hajar Dewantara itu tidak seperti itu. Karena menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini loh Bu, menuntun. Kewajiban kita sebagai seorang guru itu apakah sudah menuntun atau kadang nanti sebagai pemberi hukuman. Nanti di materi yang saya sampaikan nanti ada. Nah, maka monggo kita sareng-sareng kita mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan. Lajeng, pendidikan adalah proses membawa manusia dari apa adanya kepada bagaimana seharusnya, yaitu kondisi objektif anak, keadaan anak dengan segala potensi, kemampuan, sifat, dan keadaan. Yang poin pertama. Jadi anak, bapak, ibu, wali murid dari luar sana didatangkan ke sekolah itu bervariasi. Ada yang kelas 1 dari TK, ada yang tidak dari TK. Mungkin kita semua pernah mengalami. Tetapi ada tugas seorang guru, tugas kita tidak menyalahkan anak, karena anak itu sesuai dengan kodratnya. Ayo, sekolahan kan tempat untuk mencari ilmu, dimana kalau filosofi Ki Hajar Dewantara adalah sekolahan itu adalah ibarat sawah, tempat untuk menuai benih-benih, di mana benih itu harus kita jadikan sebagai benih nek pisane panen. Kita seolah-olah itu sebagai petani nih. Petani nek tidak kesabit mesti yang nggawa sesuai dengan alate. Neng sawah nggawa pacul nggawa arit. Nah, sebagai petani
mesti nguri-nguri tanamannya. Nah, anak itu dibawa ke sini, ibaratnya disemaikan di sini. Kita adalah sebagai petani, Bapak Ibu. Petani ini ya kudu nguri-nguri sapa yaitu siswanya. Yang kedua, pengajaran adalah bagian dari pendidikan yang merupakan bagian dari proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi keseluruhan kecakapan hidup anak secara lahir dan batinnya. Secara lahir, kuwi anak nek kene yaitu sudah disepakati kesepakatan bersama ada 5S. Secara lahir, batine diseneng-senengke, batine ben ora wedi, ora tertekan. Mungkin kita sampai saat ini bukan sekolah kita saja, sekolahan di luar pun juga menemui kasus yang namanya kasus bullying, kekerasan fisik, kekerasan verbal. Bahkan di Kabupaten Magelang, Bapak Ibu, bukan untuk anak SD yang banyak, tetapi justru adalah tawuran anak-anak pelajar yang tingkatannya lebih tinggi. Nah, anak-anak SD itu cenderung, karena sekarang cenderungannya anak-anak itu adalah pegang gadget, di mana sumber informasi itu anak kecil seusia seukuran 4 tahun kadang itu sudah bisa dipegangi gadget. Karena yang kadang saya juga yang penting hilang. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, pengajaran adalah bagian dari pendidikan yang merupakan bagian dari proses pendidikan dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi keseluruhan kecakapan hidup anak secara lahir dan batinnya. Terus, nah di sini semboyan kahadi ini banyak sekali. Wong Jawa sampai anak cucu kita bahkan besok itu ini tidak akan berubah. Nggih to Bu Suci? Semboyan kahdi adalah ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun karsa, tutpuri handap yani. Ing ngarsa sun tulodo, di depan memberikan contoh. Contohnya sebagai kepala sekolah, memberikan contoh yang baik. Kita semuanya itu adalah selaku di sini adalah sebagai memimpin anak di dalam kelas, memberi contoh. Apapun tingkah laku kita, kalau anak itu mesti mencontoh, tidak nanti itu tidak di sini, tetapi ketika saat di luar itu yang sangat-sangat luar biasa, Bapak Ibu. Contohnya, kalau yang di sinetron atau yang sewu, mereka tokoh-tokoh pemain film itu kan yang sangat sekali banyak bisa disebut dengan public figure. Public figure itu kan banyak dicontoh oleh anak-anak dunia sekarang. Niru sopo toh kata-katanya seperti itu gitu. Ada aku melihat HP dengan ini, apalagi dengan adanya TikTok, adanya YouTuber ngefan seperti itu ya. Di sini engar sosun tulodo, ing madya mangun karso tutpuri handa yang disimbolkan sebagai nikah tutpuri di topi. Itu ada yang sewu Bapak Ibu. Seketika saya belum mengikuti dari CDP itu belum tahu. Kadang semboyan saja ini maknanya kadang saya malah guru ngerti. Ing ngarsa sutulodo, di depan memberikan contoh. Ing madya mangun karso, di tengah membangun motivasi. Artinya di tengah membangun motivasi itu kita memberi support. Anak-anak, mari kita setiap hari kita menghafalkan doa-doa pendek. Anak-anak, seketika sampai mengucapkan lantah itu bisa ucapan-ucapan yang religi atau ucapan yang sopan. Nah itu memberi motivasi. Ayo anak, kita intinya jangan saklek pada aturan atau pada norma, Bapak Ibu. Tapi kita harus nyun sewu. Yang sudah diterapkan Bapak Ibu mungkin adalah kesepakatan. Mungkin nanti ada juga kalimatnya. Nah, terus di sini itu puri handayani, yaitu di belakang memberikan dorongan semangat, memberikan motivasi juga. Contohnya kados aman bebek. Wong aman bebek kan yang buri, orang mungkin aman bebek kan yang ngarep. Tetapi dia hanya menggunakan genter atau setik pecut saja. Wis diarahke ini sudah belok. Niku nek bebek. Mosok kalau kita kalah sama bebek.
Kita lanjutkan pertanyaan pemantik. Nah, ini di sini pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Setuju tidak? Atau setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju betul? Kira-kira? Bu Yuni setuju Pak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bu Suci setuju? Bisa setuju. Kita jangan lupa jawabannya tidak setuju dan tidak setuju. Pilih. Zainab. Tidak setuju. Hukuman Setuju, Pak. dapat mendisiplinkan anak. Setuju betul? Tidak setuju. Tidak setuju. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa setuju. Setuju? Setuju. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju. Setuju kira-kira? Ya. Memberikan penghargaan. Contohnya ketika anak mendapatkan nilai Bagus. baik, itu Terus kita bisa menyiapkan logo bintang itu. Bisa diberikan. Ya, boleh. Dari nomor 1 kita tidak setuju gitu. Tidak, karena hukuman dapat mendisiplinkan anak itu sangat tidak diperbolehkan. Tidak setuju. Karena apa? Anak nanti ketergantungan. Wah, aku pedih karena disiplinnya kurang. Betul itu. Disiplinnya tidak sadar timbul dari diri sendiri. Ya, kalau sudah timbul dari diri sendiri, insya Allah nek ngendikane kita ngaji waktu berpuasa nih kalau ono sing kata hadiah krana lillahi ta'ala niku lho di puasa-puasa itu dalilnya ya. Nah, kita tidak setuju di nomor 1. Poin nomor 1 di sini kita tidak setuju. Memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini saya pribadi tidak setuju. Kenapa? Sama dengan poin 1 yaitu ketergantungan lagi. Jadi bukan berarti memberikan hukuman karena dia takutnya dengan apa? Tetap takut nanti dihukum. Takut dihukum. Kalau nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau saya juga tidak setuju. Oh, anak tidak setuju. Iya, tidak setuju. Karena apa? Menurut saya Bapak Ibu, dia gantung aku orang negara temenan ben oleh ya, dia ben oleh menghargai. Nah, makanya menurut saya kita nanti ada di sini. Kita bisa berubah. Sekarang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut saya di sini saya paradigma itu di sini kegiatan kepalan tangan. Saya contohkan. Menurut saya kepalan tangan di sini ini adalah sebuah contoh. Ada A dan B. Anda dan teman samping Anda. Dan saya ibaratnya bukan berarti jotosan loh ya. Ini adalah gambaran kepala tangan. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan pegang atau genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepala. Contohnya ini Pak Ibu, jenengan nulis genggaman di situ. Kira-kira nek direbut kancane didelok angsal betul. Di mana genggaman itu adalah sebuah cita-cita jenengan. Pemenang Bu Zainab nomornya aja jalur Bu Suci rebutan. Kira-kira dibuka orang Bu. Nomor HP loh. Kalau menurut Bu Zainab kira-kira buka Bu Suci ya dinai. Mana dinai sliding Bu Suci. Ini gambaran aja. Kira-kira bagaimana menurut Bu Zainab? Tidak ya? Ini menggambarkan tidak karena menurut saya. Kenapa kok digambarkan tidak? Buat segenggaman apapun sing di sodori duit ratusan juta, kira-kira sebuah genggaman kira-kira dilepas Pak? Tidak Bapak Ibu, betul. Alasan mungkin Bu Suci tidak dilepas. Alasannya kenapa? Misalnya jenengan duit ini itu sebuah kunci. Karena sesuatu yang berharga. Sesuatu berharga. Boleh. Bu Rahma, apa meneh kok Bu Rahma itu tinggal sebentar lagi melangkah ke jenjang pintu gerbang, tiba-tiba kok terperosok lepas. Itu kira-kira bagaimana Bu Rahma? Apakah genggaman jenengan itu masih tetap erat walaupun gorene Mbak Rahma tak tukune 10.000? Tidak. Kenapa alasannya? Karena tadi sudah
sudah menjadi apa keinginan terus prinsip. Iya, saya gambarkan seperti itu Bapak Ibu. Memang betul. Kalau panjenengan semua sudah mempunyai cita-cita, mempunyai harapan, mempunyai keinginan di mana sudah digenggam jenengan, mosok seenaknya saja. Nah, betul seperti itu. Nah, harus tetap dengan prinsip, teguh dengan pendirian panjenengan semua. Jadi jangan sampai membuka. Jadi teman Anda mencoba dengan sekuat tenaga, jangan sampai dilepaskan. Jadi, walaupun Bu setitik nggak Bu, tidak bisa. Kita lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol, yaitu atau teori pilihan ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dengan sedikit memaksa itu tidak. Jadi perubahan paradigma teori kontrol. Jadi kita harus bisa mengontrol. Sebagai guru, walaupun murid melakukan kesalahan, sebesar apapun kesalahan kita harus bisa mengontrol. Jangan langsung meluapkan emosi kita. Kudu dirim sih. Mungkin mereka punya kebutuhan, punya tujuan yang belum tentu kita ketahui. Apakah makna disiplin? Nah, tadi disiplin kan disiplin positif di sini. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin Bapak Ibu, yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Mula kita tidak usah memberi hukuman atau sanksi patut pada norma atau aturan, tetapi kita coba. Ya kan? Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia yang tadi. Sudah, ya benar-benar. Ini biar di bawah dulu, nggak apa-apa. Terus di sini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dari William Glasser pada teori kontrol, yaitu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan. Jadi intinya kita kaitkan Bapak Ibu. Nilai kebajikan itu di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis sesuai dengan P5. Gitu, pelajar Pancasila. Di sini lanjut. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasi. Di sini motivasi. Jadi kita harus memberi motivasi, Bu. Motivasi itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu dari luar, betul. Kalau internal itu dari dalam sendiri. Jangan sampai kita itu aku benedi ye. Kalau dulu ketika ibu itu adalah kita bekerja itu bukan karena Tuhan, tetapi karena Tuhan. Dibalik seperti itu. Lanjut dari sini. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara. Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Orang akon baik. Kita sebagai guru tuh akon baik. Nek istilah Jawa jarkoni iso ngajar tapi ora iso. Kita tidak seperti itu. Jarkoni apa? Nah, dihukum oleh penghargaan di sini bahwa penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Itu tadi merusak hubungan karena aku seperti kayak itu ini. Nah,
seperti tadi. Ya. Nah, petunjuk program kebajikan di sini ada beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi. Jadi diundang, termasuk kasus yang kemarin. Kita undang dulu, jangan langsung di depan umum pada anak. Kita undang, kita head to head, ditanya dulu seperti itu. Ini prosesnya, fokus pada proses, terus konsisten. Beri pengakuan kepada semua murid. Semua murid itu diakui, oh semuanya luar biasa, walaupun nanti ada satu, semuanya luar biasa. Karena tidak ada tidak keterlibatan mereka semua. Mereka yang satu tadi pun juga tidak seperti itu. Saya pun kalau tidak ada panjenengan semua, mungkin tidak bisa menghadapi sejumlah anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Terus, nah di sini contoh pengakuan apresiasi kebajikanku. Kemarin saya perhatikan kalau membuka, rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi bentuknya seperti ini. Dikasih pembuka. Saya menghargai kepedulianmu. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Tetap dikasih dengan sewu. Ibaratnya kalimat-kalimat yang tidak memojokkan. Nah, ini tindakan kita mencatat 100 kali dolar. Hukuman atau konsekuensi yang menurut jenengan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Menurut jenengan hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi? Hukuman. Murid diminta untuk pusat? Hukuman. Hukuman murid disuruh. Nah di sini hukuman kita lihat. Nah konsekuensi adalah ini. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensinya, iya. Kalau melari mengelilingi, kalau pas olahraga, iya memang konsekuensinya. Memang kalau olahraga, tapi kalau terlambat, jangan. Terus, apa itu restitusi? Restitusi, ini nanti yang saya sampaikan ke Bu Suci kemarin, kita harus bisa. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya gini Bu, kita harus memiliki kondisi bagi siswa itu sendiri. Kondisinya kita kembalikan. Contoh, di sini proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Bene anak itu kemarin kita tidak memberi hukuman. Jadi tujuan mulia bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nek di tempatnya awake dhewe. Gitu, upama nek anake jenengan putrane kita terus diperlakukan dihukum seperti itu bagaimana? Itu beda dengan kehidupan di militer, pendidikan militer berbeda. Terus ini identitas gagal. Murid bisa dikatakan gagal ketika saat seperti ini. Murid anak membenci peraturan, itu negatif, netral, positif. Nah di sini disebut dengan yang restitusi itu merupakan pilihan. Segitiga ada pilihan. 3. Nah ini ciri restitusi adalah seperti ini. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi salah, aku harus menebus kesalahan kepada Bu Suci ya. Termasuk kasusnya yang kemarin, anak-anak saya kontrol dulu. Atas dasar apa jenengan itu melempari rumah? Ternyata karena iseng dengan suaranya. Nah, kalau sudah tahu seperti itu kan kita nanti kembalikan kepada anak. Memperbaiki hubungan. Terus kita tawarkan, bukan dipaksa, tawarkan. Kita tawarkan kepada anak. Maksudnya gini, sampai anak mulai lagi, pengen mengulang lagi silahkan, tapi konsekuensinya pada jenengan. Nah, terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi diri adalah paling baik. Fokus pada solusi. Terus kita sebagai mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti bisa kembali lagi, bisa diterima kepada kelompoknya lagi. Keyakinan kelas. Nah, di sini kita tunjukkan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Tidak. Kalau sudah diadakan keyakinan kelas, nanti beda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Laksanakan sendiri kalau jenengan orang pakai helm.
Wong gek pakai helm wae masih kadang jatuh cedera. Yang rugi bukan nggih. Walaupun Buddha sudah dipakai helm safety, nah itu saja seperti itu. Nah itu betul Bu Suci. Untuk mendukung motivasi energi, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, budaya positif tadi Bu, kita ada 3: lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Nah ini kita yang kecilkan saja peraturan kelas, kita yang lebih besar itu adalah dibudayakan positif. Saya yakin tidak kalau kita tidak memulai dari budaya positif, sekecil apapun yang namanya positif kita budayakan. Nanti kalau sudah sangat penak pertama itu rasanya nyun sewu. Pertama kali kita rasakan itu biasanya kita terpaksa. Karena terpaksa. Yang kedua sudah terbiasa. Yang ketiga luar biasa nanti kalau sudah berjalan. Contohnya kados anak bangun pagi kadang sok gerak, kadang mbuh piye carane ngopo. Nah itu kalau dibiasakan sedikit demi sedikit nanti jadi lama. Nah ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Apakah selalu kembalikan buku ke tempatnya itu keyakinan kelas? Mana di sini? Kita lihat. Nah, tanggung jawab, menghormati orang lain berkomitmen dan bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain. Budayakan seperti ini keyakinan kelas dan peraturan itu kita harus bisa membedakan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Butuh 5 Bu, bertahan hidup atau namanya survival. Survival itu bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang, rasa diterima. Anak wis duweni rasa, semua anak itu memiliki pengen diterima, kayak diterima di kelompoknya. Gitu kan? Terus di sini adalah penguasaan. Ada juga kesenangan. Dia butuh kesenangan. Terus juga kebebasan seperti digambarkan kupu-kupu. Kalau dia sudah tidak ada permasalahan tadi, dia bebas, orang di pemikiran rasa tertekan. Sama dengan kita, coba Bu Suci arah ini kan baik dan saya isi bebas tidak? Nah seperti itu. Maka kita harus menekankan pada anak yaitu kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kita sebagai guru kita kembalikan ke anak yaitu duwe rasa diterima, kasih sayang, kesenangan, terus penguasaan, kebebasan atau ini. Dia juga butuh bebas. Nah di sini posisi kontrol ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau, manajer. Di sini kita harus memilih. Kita bisa menerapkan teman kalau kita di kelas 1. Gue kenapa toh? Apa ada yang bisa saya bantu? Nah itu sebagai teman kata-katanya. Terus membuat rasa bersalah, jangan. Nek membuat rasa bersalah kepada siswa, nanti takutnya dia akan cenderung minder. Jangan. Terus penghukum, ya kita tidak boleh menghukum. Terus pemantau, kita pantau. Bocah kuwi wis tak eleke, sesuk itu piye to? Nah, itu sebagai pemantau. Terus sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita sebagai manajer, kayak biasanya nek sebagai manajer, kita katakanlah kepala sekolah. Jadi manajernya ke kepala sekolah ya mesti Bu Suci. Terus pundi jenengan kok masih dirasakan sampai jenengan aja tidak ke sana bisa mboten. Nah, itu seperti itu ya. Terus, nah, pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira saya kecewa sekali dengan kamu. Ini contohnya. Siapa yang mengatakan? Yaitu membuat orang merasa bersalah. Ini akan membuat orang merasa bersalah nek ditakoni. Saya kecewa sama kamu. Anak ketika saat dikatakan seperti itu, dia merasa sangat terpukul. Terus, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini kan kata-katanya ini berarti aku tidak. Ayolah, lakukan demi ibu bapak ibu. Ini kita sebagai teman. Contohnya lagi, ayo kamu bisa. Apa yang bisa saya bantu? Nah itu sebagai teman. Contoh, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, Bu Yuni tadi. Kita anak ditawari kalau ketika masuk di dalam kelas, siapa yang pengen hari ini mendapatkan ribet bintang paling banyak. Nah nanti anak itu, wah aku harus berusaha. Terus kasus contohnya kasus tadi pagi,
Cantia karena pengen nomor 1. Pintu gerbang masih terkunci itu di sini. Saya pakai kasihan. Saya pakai celana terus tak buka ke dia bisa masuk. Itu tadi sebenarnya. Itu luar biasa sekali. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya manajer. Tanya kepada Bu Susi tadi. Bu, jenengan terus Budi bisa untuk menyelesaikan sana. Kamu selalu paling pintar atau paling terakhir. Nah, jangan paling kata-kata paling. Nah, segitiga restitusi tadi ini. Kemarin saya sampaikan kepada Bu Suci, salah satu kita harus membuat segitiga restitusi, yaitu validasi kebutuhan. Kalau validasi kebutuhan nih, kita validasi di C. Contohnya ngeten. Bu Suci hanya dengar dari Mbak Ne Citra. Apa Mbak Ne kemarin Bauti. Kata-katanya dari Bauti adalah dipukuli, direnggut saat kelas. Nah kita dari sini Bu Suci tindakan pertama kali. Kita harus mencari kevalitan nih, bener tidak? Gitu. Yang kedua, ini kan tiga di sini. Yang kedua adalah menstabilkan, distabilkan di sini. Bocah kuwi ben lerem, ben ora terluar emosinya, terus menanyakan keyakinannya tadi. Kowe melakukan seperti itu atas dasar apa to, Le? Ngoten Bu, jadi tidak langsung bocah kok tak. Nah, seperti itu tidak. Nah, ini di sini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di sini yang tadi menanyakan keyakinan. Terus untuk membuat anak yang merasa ini tadi menstabilkan. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu distabilkan anaknya dulu. Karena kita sebagai orang, sebagai manusia itu tidak lepas dengan namanya salah, luput maupun lupa. Kabeh wong saya yang pernah cermin negatif cerita. Nah, terus kita stabilkan. Yang kedua, kebutuhan dasar di sini. Guru berkata, memvalidasinya tadi, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Ini divalidasi di sini. Apa bener ngendikane Budi sampai kuwi anu wingi ngebuki kinara. Misalnya seperti itu. Kita tanya dulu, valid enggak? Jangan langsung ujuk-ujuk nek ngarani apa ya? Gebiah-gebiah krungune saka kono langsung wah iki kowe wingi ngene. Nah, itu kita tidak perlu seperti itu. Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Terus di sini guru berkata menanyakan keyakinan tadi. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai universal. Apa yang telah kita sepakati kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa sih? Kowe nglakokke ngono kuwi, kowe janjane iki ora dadi apa to? Nah, itu nanti kita tanyakan. Terus kita lanjut intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya, apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Belum kan? Karena hari ini kalau prinsipnya kita adalah lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari sekarang. Di sini, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Bisa. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Sudah tahu sesuai belum? Belum. Kalau sudah, oke. Kapan kamu siap untuk mulai? Insya Allah besok saya akan mulai. Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Nah, di sini. Terus refleksi. Hal baru apa, Bapak Ibu? Ketika saat Pak jenengan mengikuti kegiatan tadi, hal baru apa yang bisa mengubah atau yang saya dapatkan? Kita jadi tahu bahwa hukuman itu tidak hanya hukuman badan, tapi dari ucapan kita termasuk hukuman. Betul. Ada lagi? Sama gitu. Jadi hukuman itu benar, tidak berupa fisik, tidak berupa cambukan, tidak berupa cupitan, tapi kata pun juga bisa menggunakannya menjadikan hukuman. Perasaan apa yang muncul selama
mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi di sini tadi. Yang muncul di sini perasaan jenengan setelah mengikuti sesi yang saya sampaikan, yaitu tentang filosofi tadi, mungkin di motivasi dalam diri panjenengan. Akan mencoba menerapkan di kelas. Iya, luar biasa. Kita coba, kita bersama-sama, kita saling mengingatkan. Nanti boleh panjenengan merasa belum mampu mengontrol emosi atau mengontrol perilaku tadi, kita saling sharing, saling. Insya Allah nanti yang suka sama lagi, dan ada juga nanti bisa dipertanyakan. Paham? Di situ ya. Terus peran among seperti apakah yang panjenengan ya? Panjenengan setelah melakukan ini selama mengikuti sosialisasi dari saya, kira-kira peran among seperti apakah yang akan panjenengan nanti lakukan? Among sebagai among penuntut, kira-kira menuntut, mendampingi, atau sebagai penghukum, pemberi hukuman? Dua, yang Menuntut sama among sebagai pelayan. Among, iya. Terus jenengan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti sesi yang saya sampaikan? Apakah manajer atau memberi hukuman tok, jargoni, atau ngesewu? Kalau kesah siswa bisa menjadi teman ketika saat jenengan itu di luar tidak dijadikan guru, biarpun jenengan guru kalau di dalam kelas, tapi di luar itu bisa anak leluasa untuk menyampaikan unek-uneknya. Nggih, seperti itu Bapak Ibu guru di sini, terima kasih. Mungkin ada sedikit terima kasih saja, dan ini saya akan menyampaikan sedikit permainan. Kita mungkin saya Bapak Ibu di sini saya akan menyampaikan lagi ya, sebelum Bapak Ibu, sebelum kita selesai. Nah, nanti kita nyuruh waktunya juga di sini. Nah, aturannya sederhana Bapak Ibu. Warnanya jangan tulisannya ya. Menyebut warna di sini. Ice breaking ya. Sebut warna, jangan disebut tulisannya. Jangan disebut warnanya, sebut tulisannya. Ya. Sebut warnanya, jangan disebut tulisannya. Betul, berapa? Contoh, dibaca loh. Dibaca kuning, dibaca loh. Ayo, jangan cepat. Tapi kalau di sini dibaca hitam. Aku dibaca ini loh. Nah, silakan kita mulai. Gusti. Saya Pak. Lagi? Oke. Siap. Konsentrasi pokoknya. Contoh. Dari awal. Oke, siap. Mungkin penyegaran ya. Aturannya sebut warnanya, jangan kuning. Paham? Oke, siap. Contoh. Benar? Kuning. Hitam. Nah, tentu ya kan? Nah, makanya aku juga loh. Lanjut. Ajak semuanya bermain. Semuanya ya? Oke, siap. Level mudah loh, benar? Level mudah. Oke, yuk. Benar. Ayo. Merah. Bu Rahma? Kuning. Bu Yuni? Hijau. Bu Suci? Biru. Bu Suci apa? Ayo. Bu Yeni? Biru. Iya, betul. Tangan Bu Yeni. Oh. Ini bareng-bareng. Coba lagi. Ungu. Terus
Biru. Biru? Benar? Biru. Hitam. Jangan bilang biru loh. Jangan bilang biru loh. Ya kan? Hitam. Terus ungu. Jangan dibaca tulisannya loh. Coba. Refleks langsung. Di kuning. Tidak boleh. Terus kuning. Nah, kuning loh. Jangan sampai salah. Lanjut. Siap ya? Sing ora saged mangke orang mundur. Kayak siswa. Ayo. Terus betul kabeh pulang. Ya. Arah keriting. Benar apa hitam? Nah, lebih. Lanjut. Oranye. Oranye. Cukup sudah. Terima kasih Bapak Ibu tadi sudah mengikuti sosialisasi dari saya. Semoga bermanfaat dan kita bareng-bareng untuk untuk mendorong siswa kita menjadikan siswa kita yang sesuai dengan kodrat atau filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu sebagai among pada siswa. Memang kadang kita juga jenuh dan kadang juga menghadapi siswa itu kita terlalu tidak mengontrol dari emosi. Nah, untuk itu setelah kegiatan ini semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu panjenengan semua, khususnya kita selaku guru, selaku among yang kita idam-idamkan adalah, yang kita dambakan adalah memiliki siswa yang sesuai dengan cita-citanya tercapai, yaitu sesuai dengan kodrat yang diinginkan. Yaitu satu lagi pesan saya, karena murid itu sudah memiliki garis, ibarat kertas putih yang sudah memiliki garis, maka kita berkewajiban yaitu untuk menambahkan garis supaya menjadi terlihat tebal, nanti kelihatan. Jangan sampai kok kita nanti itu anaknya sopoto, muridnya sopoto, apalagi seperti itu. Kita apapun hasilnya itu adalah wujud dan cerminan kita semua. Itu perlunya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dinantikan barangkali. Nah, kita kembali ke kantor, kita duduk sambil